Selamat bertemu kembali pada kelas mata kuliah Etika Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang teori etika. Ya, ada 7 teori etika itu sendiri, kemudian teori etika deontologis, teori etika teleologis, teori etika aksasasi, teori etika keutamaan, dan teori etika relatif, serta teori etika dan agama. Ya. Nah, teori-teori ini merupakan hasil perenungan manusia dalam berbagai macam hal ya. Perenungan manusia di sini itu biasa mereka yang orang-orang pendidikan atau seorang yang ahli ya. Kemudian dia melihat fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaannya ya. Kemudian dia memberikan teori-teori atau kesimpulan-kesimpulan ya, kesimpulan-kesimpulan sementara, dan biasanya beberapa teori-teori itu akan disempurnakan lagi atau ditambahkan lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya atau para pemikir selanjutnya dengan melihat perubahan-perubahan perilaku manusia atau perubahan-perubahan fenomena, termasuk yang berkaitan dengan etika ya. Nah, khusus juga dalam dunia bisnis ya ada banyak hal yang terjadi ya, sehingga para pemikir itu belajar kemudian memahami fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian memunculkan teori-teori etika untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk beberapa teori-teori etika yang muncul sebagai hasil pemikiran. Kemudian teori-teori ini juga dapat diambil atau digunakan oleh pengambil kebijakan ya untuk bisa sebagai referensi ya, atau bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan ya. Kemudian teori etika deontologis ya, teori ini berkembang berdasarkan pemikiran awal dari seorang filsuf besar asal Jerman yang bernama Immanuel Kant pada 1724 sampai dengan 1804. Menurutnya bahwa suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan, atau dengan kata lain jika dilakukan karena itu merupakan kewajiban ya. Deontologis ini berasal dari bahasa Yunani. Deon artinya kewajiban. Ya, menurut etika ini suatu tindakan itu baik bukan dinilai atau dibenarkan berdasarkan akibat atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya sendiri. Nah, teori etika teologis berbeda lagi ya. Kalau teori teologis berasal dari bahasa Yunani yaitu telos yang berarti tujuan. Nah, teori ini berbanding terbalik dengan teori yang kita sudah bahas sebelumnya, deontologis ya. Kalau teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang akan ditimbulkan oleh tindakan itu. Teori ini berkembang dengan munculnya kajian egoisme dan utilitarisme ya. Nah, jadi kalau teleologis itu dia berdasarkan baik buruknya ya tindakan yang dia lakukan tuh. Kalau deontologis itu dilakukan memang karena kewajibannya ya, kewajibannya untuk melakukan tugas tersebut. Nah, kemudian teori etika aksasi ya, ini merupakan tuntutan ya bahwa seseorang itu memiliki hak aksasi ya. Bagaimana seseorang itu memiliki hak, kemudian bagaimana juga dia harus dihargai ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, penafsiran hak ini bersifat subjektif ya, terutama untuk melihat mana yang menjadi hak dan tidak menjadi hak. Bersifat subjektif terutama juga karena berada pada ranah ilmu sosial ya, bahwa sejak manusia itu lahir dia mempunyai hak yang sama ya, jadi semua manusia mempunyai hak yang sama. Dia mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan, dia sama di mata hukum ya. Jadi hak-hak itu perlu didukung oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga yang ada ya, termasuk juga apabila nanti kita kaitkan dengan perusahaan ya. Jadi itu yang perlu didapatkan ya oleh seorang, misalnya seorang pekerja ya,
pemilik perusahaan, hak-hak apa yang harus dia dapatkan, para pekerja hak-hak apa yang harus mereka dapatkan, kemudian konsumen juga hak-hak apa yang mereka harus dapatkan sebagai seorang manusia, ya. Nah, kemudian teori keutamaan, ya, dia tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tidak etis, ya. Teori ini meletakkan konsep kepuasan sebagai hal yang dominan karena setiap orang merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Hal ini memunculkan sikap egois secara individu pada seseorang, ya. Kemudian teori relatif. Teori ini menyatakan bahwa etika itu bersifat relatif. Pada dasar masalahnya yang timbul dalam praktiknya bersifat self-centered. Egois itu ya, jadi fokus pada diri manusia. Sehingga pendapat dari luar diri individu dan sangat tergantung dengan kriteria masing-masing. Ini berarti bahwa antara satu individu dengan individu lainnya menanggapi suatu masalah yang sama berbeda atau tidak selalu sama, ya. Jadi memandang segala sesuatu oleh satu individu lain dengan satu individu lain berbeda karena berbedanya apa? Berbedanya karena masing-masing punya keinginan yang berbeda, tujuan yang berbeda, yang kembali lagi untuk memuaskan dirinya sendiri, ya. Pada dasarnya seperti itu ya, tetapi kalau misalnya kembali lagi untuk kewajiban ya memang akhirnya hal itu akan berkurang ya. Misalnya karena ada yang kita bahas kemarin tentang moral dan nilai-nilai ya dan norma-norma yang tertulis dan tidak tertulis, ya mau tidak mau seorang individu itu harus dia mengikuti nilai tersebut ya bila ingin mencapai tujuannya ya. Nah, kemudian etika dan agama. Agama dan filsafat memiliki hubungan yang erat. Pandangan-pandangan dalam ilmu filsafat berasal dari nilai-nilai agama ya. Terdapat tempat persamaan mendasar dari filsafat etika semua agama, yaitu bahwa semua manusia mengakui bahwa umat manusia memiliki tujuan tertinggi selain tujuan hidup di dunia. Hindu menyebutnya moksa, Buddha menyebutnya nirwana, Islam menyebutnya akhirat, dan Kristen menyebutnya surga. Dua, semua agama mengakui adanya Tuhan, dan semua agama mengakui adanya kekuasaan yang tak terbatas yang mengatur alam raya ini. Ketiga, etika bukan saja diperlukan untuk mengatur perilaku hidup manusia di dunia, tapi juga sebagai salah satu syarat mutlak untuk mencapai tujuan akhir umat manusia. Dan ini adalah yang terpenting. Dan yang keempat adalah semua agama mempunyai ajaran moral atau etika yang bersumber dari kitab suci masing-masing. Ya. Nah, jadi dari teori-teori etika yang muncul ini pada dasarnya seperti juga yang disampaikan pada pembahasan materi 1 bahwa membantu seorang individu untuk bisa beradaptasi pada lingkungannya ya. Jadi bagaimana misalnya Pak Romo Magnis mengatakan bahwa Indonesia yang majemuk ini perlu manusia-manusianya untuk belajar tentang etika ya karena punya banyak agama, banyak suku, adat budaya, bahasa dan itu perlu untuk dipelajari bagaimana supaya terjadi harmonisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian juga selain dari individu apabila masuk ke perusahaan maka kita belajar kemarin bahwa ada lingkungan internal dan eksternal. Baik dari seorang individu juga dia harus memahami dirinya sendiri, kemudian memahami lingkungan eksternal, demikian juga dengan perusahaan untuk menerapkan etika-etika ini di dalam menjalankan operasional perusahaan. Ya, karena dia memiliki elemen-elemen internal dan juga eksternal yang harus bisa dilayani dengan baik. Ya. Sehingga jalannya perusahaan itu dapat berjalan dengan baik karena dapat memenuhi semua namanya keinginan dari berbagai elemen ya yang ada ya baik di elemen internal maupun elemen eksternal. Baik, di bagian pertanyaan ada 7 pertanyaan ya jadi jelaskan pengertian dari 7 teori yang sudah kita bahas bersama tadi ya. Kemudian referensi yang digunakan Irham Fahmi 2015 etika bisnis dari kasus dan solusi cetakan ketiga Alfa Beta Bandung. Oke, demikian untuk materi etika bisnis bagian kedua terkait dengan teori etika. Semoga bermanfaat. Terima kasih.